Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya yakin, Ustaz yakin kalian semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bersama Ustaz. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sikap berdoa. Doa hendak belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas beberapa soal, yakni untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai, kita akan belajar. Yang pertama, ini ada contoh soal, ubahlah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Dan yang ketiga, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Dan terakhir, nanti kita akan belajar mengubah bentuk persen ke dalam bentuk desimal. Baik, nanti Ustadz akan berikan contoh setiap nomor. Jadi misalnya nomor 1, Ustadz akan berikan contoh cara mengerjakan yang A. Jadi nanti tugas anak-anak adalah mengerjakan sisanya yang B dan C. Begitu juga dengan nomor 2, 3, dan 4. Yang A nanti kasih Ustadz contoh. Kemudian yang B, C, dan D anak-anak kerjakan di buku tugas untuk memperkuat pemahaman kalian. Baik anak-anak, langsung saja kita akan belajar untuk mengerjakan yang nomor 2. Baik anak-anak, kita akan coba belajar untuk mengerjakan yang nomor 1. Ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemarin kita sudah belajar ya, bahwasanya yang seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari pecahan campuran. Membacanya 6/1/12. Yang B ini 3/1/4. C 4/2/3. Nanti yang A, Ustadz akan beri contoh cara mengerjakannya. Nah, anak-anak nanti tinggal mengerjakan yang B dan C di buku tugasnya ya. Nah, bagaimana cara menjadikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa? Sebenarnya sudah dijelaskan Ustadz di video sebelumnya. Jika nanti masih belum paham, mungkin bisa lihat kembali, putar kembali di YouTube itu ya, di video sebelumnya. Cuman ini Ustadz bahas kembali, barangkali untuk memperdalam pemahaman kita. Baik, yang pertama anak-anak, 6/1/12. Ustadz tulis lagi ya yang A ini ya. 6/1/12. Nah, baik anak-anak, caranya adalah dengan mengalihkan penyebut. Mana penyebut? Nah, penyebut itu yang ini, 12 ini ya. Ini akan dikalikan dengan 6. Kemudian hasilnya ditambah 1. Nah, kalau kita tuliskan menjadi, di bawahnya ya, sama dengan 6 kali 12 atau 12 kali 6. Penyebutnya dulu, 12 kali 6. Nah, kemudian ditambah 1. Ini biar kita tidak bingung, kita dalam kurung. Nah, penyebutnya tetap anak-anak, karena memang penyebut ini ya, 12 ini tidak akan berubah tetap ya. Jadi 12 kita tulis. Nah, sekarang kalau anak-anak masih bingung perkalian, maka untuk kelas 4 ini harusnya sudah hafal perkalian minimal dari mulai 1 sampai 10 ya. 9 kali 5, 4 kali 5, 9 kali 7 itu sudah harus dihafalkan. Kemudian setelah itu pembagian, karena nanti kita akan belajar mengenai pecahan yang di situ dan KPK, FPB ya, yang di situ pasti membutuhkan tentang pemahaman perkalian dan pembagian, yang bukan hanya bagaimana cara menghitungnya, tapi sudah hafal biar nanti mengerjakannya cepat. Baik anak-anak, sekarang 12 dikali 6. 12 kali 6 kalau kita kali susun boleh disusun ya. 12 seperti misalnya begini. 12 kali 6 disusun gini boleh.
Atau kalau sudah bisa ya berarti 6 kali 2 12, nyimpan 1, 6 kali 1 6, tambah 1 7, berarti 72. Ini jawabannya 12 kali 6 ini 72 ya. Ditambah 1, tambah 1 ini. Nah, tambah 1. Ya. Berarti 6 kali 12 kali 6 72 tambah 1 70 73. 73 per 12. Jadi anak-anak jawabannya adalah ya, saya jawab di sini 6 per 12 ini, maka jawabannya menjadi yakni 73. Ini jadi pecahan biasa. Ini namanya pecahan biasa per 12. Ya. Sekali lagi caranya adalah dengan mengalihkan. Mana yang dikalikan? Ya ini penyebut. Misalnya yang C ini berarti 3 dikali 4, hasilnya tambah 2. Penyebutnya nanti tetap 3. Seperti contoh yang A ini penyebutnya 12 juga 12. Nah, maka yang A ini sudah kasih Ustadz contoh, tinggal nanti yang B sama C anak-anak kerjakan di buku tulis. Selanjutnya, anak-anak ya, contoh yang nomor 2. Oke, nomor 2, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Ini anak-anak ada dua cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Yang pertama adalah jika penyebut ya, penyebut itu berarti yang ini penyebutnya ini ya 10, kalau soal ini berarti 10, 30, 100 dan 20 ya. Kalau penyebutnya adalah kelipatan dari angka 10, 100 kemudian 1000 dan seterusnya, itu mudah. Nah, sebagai contoh misalnya nomor yang A ini bisa pakai cara yang pertama. Kalau memang penyebutnya adalah kelipatan dari 10, seperti yang A sama C, itu bisa dikerjakan dengan cara yang pertama ini anak-anak. Jadi 10, 100 dan seterusnya. Jadi nanti ada 3 cara memungkinkan anak-anak yang mana yang lebih mudah. Baik, yang pertama ini adalah 8 per 10 karena di penyebutnya adalah kelipatan dari angka 10, 10, 100 dan seterusnya. Maka 8 per 10 ini cara mengerjakannya tinggal kita tulis ya dulu ya, 8 per 10. Nah, 10 ini menandakan di belakang koma. Maka kalau 10 karena nolnya 1 ya puluhan, maka nanti tinggal 0, ya, di belakang koma ada 1 digit. Nah, gitu ya. Jadi misalnya ini 8 per 10 ya tinggal di 0,8. Maksudnya 1 digit apa? Di belakang koma ini anak-anak, jadi di belakang koma ini ya, di belakang koma 0, ini 1 digit. Kenapa tinggal mindahkan saja. 8 per 10 berarti 0,8. 5 per 10 0,5. 7 per 10 0,7 ya. Karena apa? Karena penyebutnya adalah 10. Beda lagi nanti dengan 20 per 100. Berarti tinggal 0 di belakang koma adalah 2 digit ya, karena per 100. Per 1000 di belakang koma 3 digit, 3 angka yang sesuai dengan pembilangnya. Misalnya lagi Ustadz punya contoh, misalnya soal misalnya ya 7 per 100. Nah, ini kita hapus dulu yang ini. 7 per 100. Karena yang pembilangnya adalah 100, sudah kelipatan dari 10, maka tetap kita kasih 0, ya. Maka di belakang koma ini harusnya ada 2 angka. Ya, 2 angka. Loh, Ustadz itu pembilangnya kan hanya 1 angka, yakni 7. Bagaimana menjadi 2 angka? Berarti 7 per 100 sama dengan 0,07. Ya, karena ini masih 7 ini satuan, jadi di paling belakang. Kalau per 1000 berarti 0, misalnya 7 per 1000 0,007, karena 1000 3 0 ya, 3 digit, maka di belakang koma nanti juga hasilnya menjadi 3 digit. Ini bisa untuk mengerjakan untuk yang nomor A ya,
sama yang C. Iya sama yang C. Karena kelipatan per 10, 100. Nah, anak-anak, adapun bagaimana ketika kita mengalami atau mendapati soal seperti contoh nomor, katakanlah sekarang kita yang nomor B ini agak ini ya, yang ketiga aja nanti. Misalnya yang D. Misalnya Ustadz ganti soal menjadi 5/25. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Caranya adalah menjadikan penyebut, ingat ya, penyebut itu berarti yang 25 ini penyebut ini, menjadikan penyebutnya ini menjadi kelipatan dari kalau enggak 10 ya 100 ya 1000. Dijadikan penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Nah, karena anak-anak, karena yang penyebutnya ini sudah angka 25, berarti tidak mungkin dijadikan 10. Kalau dijadikan 100 masih mungkin, karena ini bisa menjadi 125 itu ada kelipatan 4 kalinya 100 ya. Maka caranya adalah dijadikan penyebutnya 100. Maka ditulis ulang ya. Kita tulis ulang sini. Kita kalikan berapa ya? Biar penyebutnya 100. 25 ini dikali berapa biar jadi 100. Nah, coba Ustadz ini enggak cukup, kita jawab di sini ya. Maka 25 dikali ini diisi berarti 25 itu dikali 4. Ini juga 4. Kalau pembilangnya penyebutnya 4, maka yang atas juga 4. Sama seperti kita mencari pecahan yang senilai. Nah, ini juga kita jadikan 5/25 ini senilai tapi dengan penyebut kelipatan dari 10 atau 100 dan selanjutnya ya 1000 tadi. Maka anak-anak, 25 dikali 4 jawabannya adalah 100. Nah, yang atas juga begitu, 5 kali 4 20. Nah, kalau sudah seperti ini 20/100 ini untuk dijadikan desimal sangat mudah. Seperti tadi ya, berarti 0,20. Kenapa? Karena ini adalah 2 digit, 1, 2, ini juga di belakang koma ada 2 digit, 2 dan 0. Itu cara yang kedua, yakni dengan menjadikan penyebutnya kelipatan 10, 100 dan seterusnya ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan mencoba mengerjakan. Jadi tadi yang contoh tadi yang kedua tadi bisa untuk mengerjakan yang soal ini ya, nomor C. Bukan, yang C sama A tadi yang contoh pertama. Untuk yang mengerjakan yang contoh D ya, karena 20 itu bisa kelipatannya bisa menjadi 100, yaitu dikali angka titik ya, nanti kerjakan. Nah, untuk yang B ini kayaknya 30 kan tidak mungkin menjadi kelipatan 100, 1000 dan seterusnya. Maka ini menggunakan cara yang ketiga. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah caranya adalah dengan membagi pembilang dibagi penyebut. Pembilang dibagi penyebut. Ustadz kasih contoh. Jadi pembilang itu kan di sini yang B ini 65, penyebutnya 30. Ini Ustadz kasih contoh yang mudah saja sementara ya. Nanti kalau sudah bisa pasti yang ini juga bisa. Misalnya Ustadz kasih contoh 8/7. 7 penyebut ini kan tidak mungkin menjadi kelipatan 10, 100 dan selanjutnya ya. Nah, karena tidak mungkin, maka caranya adalah 8 dibagi 7. Kita porogapit ya. Kelas 3 insya Allah sudah belajar. 8 ini kita taruh yang di dalam dibagi 7. Nah, 8 bagi 7 dapat berapa? Dapat 1. Nah, 1 kali 7, 7 dikurangi 8 kurangi 7, 1 ya. Nah, kemudian 1 dibagi 7 kan tidak bisa ya. Jadi 1 ini sisanya dibagi 7 tidak bisa. Akhirnya kita kasih 0 di sini, kita kasih bantuan 0. Jadi 10 anak-anak. Karena ini 10 dikasih 0, maka di atas dikasih koma, 1 koma. 10 bagi 7. Ini enggak cukup lagi. Ini soalnya tadi di sini ya, tulis ya 7. Mohon maaf. 7
per 8. Ini soalnya. Karena 10 dibagi 7 dapat berapa anak-anak? Dapat 1, pinter. Nah, 1 kali 7, 7 lagi. Maka tak tulis di sini. 10 kurang 7. Berapa? 3. 3 tidak bisa lagi dibagi 7. 3 tidak bisa dibagi 7 dikasih 0 lagi. Nah, untuk penambahan 0 yang kedua di atas tidak usah dikasih koma lagi. Koma itu yang ada tadi ya, untuk pertama kali penambahan. Nah, 30 bagi 7 berapa? Kalau kali 5, 35. Kalau 4, 28. Berarti 4. 4 kali 7, 28. Dan seterusnya, ini 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Sampai nanti 1,14 berapa seterusnya ya. Nanti ini sudah cukup. Berarti jawabannya adalah 7/8 ini sama dengan ini. Kalau jadikan pecahan desimal 1,14. Caranya dengan membagi pembilang dibagi penyebut. Ya, itu adalah cara mengerjakan. Yang ketiga, kalau memang cara yang pertama tadi bagaimana? Ketika pecahannya penyebutnya sudah kelipatan 10, 100 tinggal diganti aja 0, atasnya apa? Pembilangnya 8 ya 0,8. Pembilangnya 10 ya 0,10. Kalau memang penyebutnya sudah kelipatan 10. Kalau belum, maka seperti contoh yang nomor C dan D ya. Contoh yang D, maka penyebutnya dijadikan pecahan yang senilai dengan penyebut yang kelipatan 10 atau 100 tadi ya. Kalaupun tidak bisa dijadikan penyebutnya menjadi penyebut yang kelipatan 10, 100 dan seterusnya, maka cara yang ketiga, pembilang dibagi penyebut. Ini contoh nomor 1 dan 2 tadi ya. Maka anak-anak tolong dikerjakan sisanya, berarti yang B, C dan D untuk nomor 2 ini dikerjakan di buku tulis. Selanjutnya anak-anak kita akan mengerjakan nomor 3. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Nah, persen itu adalah per 100. Maka kalau kita ingin mengubah pecahan itu menjadi bentuk persen, maka penyebut dari pecahan tersebut harus menjadi 100 terlebih dahulu, dijadikan 100. Nah, contoh yang A ini sudah 100 ya. Contoh yang A ini kan sudah 100. Maka persen dari 2/100 ya tinggal, kalau 2/100 karena 2/100 sudah per 100. Jawabannya maka jadi 2%. Ya. Karena apa? Sudah per 100. Nah, permasalahannya seperti soal yang nomor yang B dan C kemudian D. Ini kan belum per 100. Ada yang B itu 15/50, yang C per 25, yang D per 20. Nah, maka misi kita untuk memudahkan menjadikan pecahan ini menjadi bentuk persen adalah menjadikan yang penyebut-penyebut tersebut belum 100 menjadikan 100, berarti dikalikan. Ustadz kasih contoh biar nanti kalian kerjakan yang B, C sama D, kita ganti soal pembilang yang lain. Misalnya Ustadz kasih contoh soal misalnya 3/50. Nah, maka anak-anak seperti kita mencari pecahan yang senilai 50 ini akan kita kalikan. Ya, kita tulis ulang. 3/50 ini akan kita kalikan dengan titik-titik, titik-titik. Yang hasilnya nanti adalah 100. Kan gitu ya. Nah, 50 ini dikali berapa? Penyebutnya ini biar menjadi 100. Karena tujuan kita adalah persen per 100. Nah, 50 kali berapa biar 100? Iya, betul. Kali 2. Ingat, kalau penyebutnya dikali 2, pembilang juga dikali 2. 50 kali 2, 100. 3 kali 2, berapa? 6. Maka kalau sudah 6/100, 3/50 ini sama dengan, nanti jawabannya adalah 6%. Oh, bingung ya? Bulat-bulat ini. Coba saya hapus dulu. Ya, ini tadi dikali 2 juga. Nah, 6 kali 2, 6. Maka 6/100 ini ya sama dengan 6%. Ini ya. Ya, 6%. Itu cara untuk mengerjakan yang B, C, dan D. Begitu juga dengan C nanti.
Penyebutnya kan C ini 25 ya. Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, penyebut yang C ini kan 25. Maka 25 ini dikali berapa biar 100? Nah, kalau sudah ketemu dikali berapa? Yang pembilang 8 ini nanti juga dikali yang tadi. Sama dengan penyebutnya. 20 juga begitu yang ini D. 20 kali berapa biar 100? Maka yang atas juga dikali yang sama dengan penyebutnya tadi. Setelah sudah jadi per 100 tinggal mudah. Contoh ini 6 per 100 ya 6%. 10 per 100 10%. 25 per 100 25%. Itu untuk mengerjakan soal nomor 3 ya caranya ya. B, C, dan D tolong nanti dikerjakan di buku tulis. Selanjutnya anak-anak yang nomor 4 ini insya Allah mudah ya. Ini nomor 4 ini ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. Lah, gampang ini kalau persen ke desimal mudah. Contoh yang A, 24%. Ingat persen itu per 100, maka kita tulis 24% adalah 24 per 100. Nah kalau sudah begini, ya sudah selesai jadi. Ini sudah pecahan ya. Tinggal menjadikan desimal ke dalam desimal. Lah ingat, seperti yang tadi contoh soal nomor 2 menjadikan desimal. Kalau sudah per 100 ini sudah mudah anak-anak. Di belakang koma berarti nanti tinggal gini 0,24 jawabannya. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini sudah per 100 itu adalah nolnya 2, maka di belakang koma ini harus ada 2 digit 24. 38 per 100 38% yang B berarti 38 per 100 dijadikan desimal 0, C, D sama seperti itu. Jadi anak-anak tolong dikerjakan yang B, C, dan D ya. Baik anak-anak, itulah penjelasan tentang contoh soal pada pagi hari ini. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan di buku tulis. Nomor 1 berarti yang belum dikerjakan tadi adalah yang B sama C. Nomor 2 yang B, C, dan D. Begitu juga nomor 3 dan 4 B, C, D yang belum dikerjakan. Jika ada kesulitan bisa bertanya pada Ustadz, boleh melalui video call ataupun WA. Terima kasih, mudah-mudahan anak-anak selalu diberi kemudahan dan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.